teman-teman semuanya, kenalin aku Lina Reswarar dengan akhir 687 dari kelas EMA mata kuliah Analisis Industri. Nah, di sini aku mau ngejelasin jawaban dari soal ujian tengah semester yang udah diberikan oleh Pak Hafid. Di sini tuh ada soal diibaratkan kalau saya itu menjadi seorang konsultan manajemen dan bisnis profesional yang tengah dikontrak oleh PT Indopangan Maju Sejahtera. Nah, perusahaan itu yang bergerak di bidang pangan. Ada juga visi dari perusahaan itu adalah untuk Total Food Solution Company. Nah, produk utama perusahaan itu ada mie instan, ada berbagai bahan masak dan bumbu dapur, ada juga tepung dan serta makanan ringan. Nah, dari laporan keuangan perusahaan diketahui juga kalau total cost dari total revenue di tahun 2023 berturut-turut itu adalah sebesar 175 miliar sampai 255 miliar. Nah, CEO PT Indopangan Maju Sejahtera itu bersedia untuk membayar jasa konsultasi sebesar 10 miliar jika perusahaan tersebut itu berhasil untuk meningkatkan sedikitnya 30% dari profit dalam waktu kurang lebih dari 2 tahun. Nah, jadi pertanyaannya apa sih strategi yang disarankan untuk perusahaan tersebut? Nah, di sini aku mau ngejelasin jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Jadi menurut saya perusahaan itu membutuhkan beberapa strategi ya, diantaranya yang pertama ada efisiensi biaya produksi. Nah, perusahaan itu harus mulai belajar lebih hemat dalam proses produksinya, misalnya dengan memilih bahan baku yang harganya lebih terjangkau tapi kualitasnya tetap bagus, lalu mengurangi pemborosan saat produksi itu berlangsung. Selain itu juga penggunaan tenaga kerja dan energi juga harus lebih efisien. Jadi kan pengeluaran perusahaan itu tidak terlalu besar dan hasil akhirnya keuntungan yang didapat bisa jadi lebih banyak. Contohnya seperti pada Indofood yang sering dia tuh membeli bahan baku yang dengan jumlah besar tapi mendapatkan harga yang murah. Jadi biaya produksi itu bisa ditekan dan untungnya bisa lebih besar. Nah, selanjutnya yang kedua ada optimalisasi supply chain. Perusahaan itu juga harus pintar-pintar dalam mengatur alur barangnya, mulai dari bahan baku sampai produk jadi dikirim ke konsumen. Jangan sampai stok barang itu terlalu banyak karena bisa menumpuk dan rusak, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit karena bisa kehabisan aja stoknya. Kalau semua itu diatur dengan rapi dan lancar, perusahaan bisa menghindari kerugian dan biaya tambahan yang tidak perlu dikeluarkan. Contohnya seperti pada Unilever menggunakan sistem distribusi yang rapi sampai ke warung-warung kecil, jadi barang itu selalu ada dan selalu tersedia tanpa harus menumpuk terlalu banyak. Nah, selanjutnya yang strategi ketiga ada inovasi produk. Nah, perusahaan ini perlu membuat produk baru yang lebih menarik dan mengikuti keinginan pasar. Misalnya membuat mie instan yang lebih sehat atau makanan ringan yang sedang tren di kalangan anak muda. Jadi dengan begitu konsumen kan jadi lebih tertarik untuk mencoba dan membeli produk tersebut sehingga penjualan perusahaan bisa meningkat dengan baik. Contohnya seperti pada Indofood lagi mengeluarkan varian baru pada Indomie seperti rasa unik atau mie sehat supaya konsumen tidak merasa bosan. Selanjutnya strategi yang keempat adalah strategi premium pricing. Nah, untuk strategi ini produk tertentu yang punya kualitas lebih tinggi atau keunikan khusus, perusahaan boleh memberikan harga yang sedikit lebih mahal.
tapi tetap harus diimbangi dengan nilai yang dirasa konsumen itu seperti rasa yang lebih enak atau manfaat yang lebih baik. Jadi walaupun harganya lebih tinggi, tapi konsumen ini tetap merasa puas dengan perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ada juga contohnya seperti pada Nestle yang menjual kopi premium dengan harga yang lebih tinggi karena kualitas dan brandnya itu kuat, tapi rasanya tuh juga banyak yang beli, tetap banyak yang beli. Strategi yang kelima ada ekspansi pasar, di mana perusahaan itu jangan hanya fokus jualan di satu tempat aja, tapi perlu mencoba masuk ke pasar-pasar baru, misalnya memperluas distribusi ke daerah-daerah yang belum terjangkau atau bahkan mencoba menjual produk ke luar negeri. Dengan pasar yang semakin luas, jumlah pembeli juga akan semakin bertambah, sehingga pendapatan perusahaan bisa lebih meningkat. Contohnya pada Indomie yang sudah dijual sampai ke Afrika dan Timur Tengah. Jadi pembelinya itu tidak cuma ada di Indonesia saja. Kemudian yang keenam ada digital marketing dan e-commerce. Nah, perusahaan itu juga harus mulai aktif dalam menggunakan teknologi digital untuk promosi dan untuk penjualannya. Misalnya dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini biasanya lebih hemat biaya dibandingkan promosi tradisional, tapi hasilnya bisa sangat besar karena jangkauannya itu lebih luas. Contohnya pada banyak brand jualan tuh lewat Shopee dan Tokopedia. Bahkan pakai influencer juga biar makin banyak yang lebih bisa lihat produknya itu sendiri. Selanjutnya strategi yang ketujuh ada efisiensi portofolio produk. Nah, perusahaan itu perlu mengevaluasi semua produk yang dimiliki. Jadi, kalau ada produk yang kurang laku atau tidak memberikan keuntungan, sebaiknya dikurangi atau dihentikan, lalu fokus saja pada produk yang benar-benar diminati oleh pasar. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih fokus dan tidak membuang-buang biaya pada produk yang tidak efektif. Contohnya, yaitu pada Unilever pernah menghentikan beberapa produknya itu sendiri yang kurang laku supaya bisa fokus ke produk yang lebih menguntungkan seperti sabun dan sampo yang menjadi bagian produk utama mereka. Strategi yang ke-8 yaitu bundling dan cross-selling. Perusahaan itu bisa membuat paket produk yang menarik, misalnya menggabungkan beberapa produk dalam satu paket dengan harga yang lebih hemat. Nah, cara ini bisa membuat konsumen itu tuh lebih tertarik dalam membeli lebih banyak sekaligus, sehingga nilai penjualan per transaksi itu bisa meningkat. Contohnya, pada supermarket itu sering ada paket mie instan isi banyak dengan harga yang lebih hemat atau lebih terjangkau. Jadi orang-orang itu lebih tertarik beli banyak sekaligus daripada beli sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya yang kesembilan ada investasi teknologi, di mana penggunaan mesin atau teknologi yang lebih modern juga lebih penting untuk meningkatkan efisiensi. Dengan teknologi yang lebih canggih, proses produksi bisa menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan mengurangi kesalahan juga. Hal ini akan membantu perusahaan menekan biaya dan meningkatkan jumlah produksi. Contohnya yaitu pada Toyota yang menggunakan robot di pabrik untuk mempercepat produksi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang terakhir, yang ke-10 ada strategi kemitraan strategis. Nah, perusahaan itu juga bisa bekerja sama dengan berbagai pihak seperti toko retail, distributor, atau pelaku usaha lainnya. Dengan adanya kerjasama ini, produk perusahaan bisa lebih mudah ditemukan oleh konsumen di berbagai tempat. Jadi, penjualan bisa meningkat karena jangkauan distribusi itu semakin luas. Contohnya, produk makanan banyak dijual di Alfamart dan Indomaret supaya mudah dijangkau untuk konsumen di mana-mana.
Jadi sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.